Jawabannya adalah Al-Quran. Sesuatu disebut agama kalau memang ada kitab sucinya yang dipercaya. Nah, kita Quran itu tidak akan direvisi, tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi, tidak akan diamandemen. Kalau ada orang yang memalsukan itu bisa ketahuan. Andai kata hari ini seluruh dunia Quran itu dihapuskan semuanya, dibakar semuanya yang tercetak dalam kertas, yang digital juga dimusnahkan semuanya. Pertanyaannya, apakah hari ini Quran juga bisa dicetak ulang? Jawabannya, bisa. Caranya, yang hafal-hafal itu dipanggil untuk menghafalkan. Tentu saja sampean yang tidak termasuk dipanggil dan saya gitu loh. Ya. Mengapa kok saya memulai bicara begitu? Karena bahasan berikutnya itu adalah bagian yang ke-38. Quran itu untuk siapa? Untuk orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal? Belum dibahas kok. Ya. Itu ya. Pikiran begini ini mencoba mendudukkan yang sebenarnya menurut yang diajarkan oleh Nabi. Dan tidak bermaksud untuk mengolok-olok orang lain. Tapi orang yang mau menerima pikiran yang benar menurut keterangan tauhid ini ya monggo. Dan itu lebih baik. Maka judulnya bab yang 38 Al-Qur'anu lil ahya la lil amwat. Quran itu untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Dari mana kita bisa mengetahui? Pertama di dalam surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Kemarin siang hari Rebo juga sudah dibahas sama ibu-ibu ya. Apa maknanya surat Shad ayat 29 itu? Kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad itu mubarak, penuh dengan barokah. Jadi Al-Quran itu kata Allah itu penuh dengan barokah. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Supaya orang bisa mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran itu, dan supaya orang yang pikirannya dalam juga bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran. Nah sekarang sebelum dilanjut yang dibahas itu, oh Pak Ustadz kalau begitu Quran itu ada barokahnya. Jawabannya, ya. Barokah itu apa maknanya? Jawabannya kathratul khair wa thubutuhu. Sesuatu disebut barokah itu kathratul khair wa thubutuhu, banyaknya kebaikan, lalu kebaikan itu mengalir terus, itu namanya barokah. Wa talabul barokah la yakhlu min amrayni itsnaini. Dan orang memperoleh keberkahan itu tidak lepas dari dua hal. Satu bi amrin syar'iyyin maklumin, dan yang kedua bi amrin khissiyyin maklumin. Apa maksudnya? Saya ulangi, orang memperoleh keberkahan tidak lepas dari dua hal. Bi amrin syar'iyyin, dengan sesuatu yang menurut syar'i. Benda, barang, waktu, tempat disebut ada barokahnya, yang menyebut adalah syariat. Contoh yang dibahas surat Shad ini ayat 29 adalah Quran. Siapa yang menyebut Al-Quran itu ada barokahnya? Quran sendiri berarti Allah. Nah begitu.
Berarti yang ada barokahnya surat yang mana, ayat yang mana, apa keseluruhan mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Jawabannya? Ya, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau begitu andai kata ada orang ngomong bi barokatil Fatihah, bener enggak? Zaman kok kita gak percaya ngono. Kalau ada orang ngomong bi barokatil Fatihah, bener enggak? Loh, bener. Tapi nanti dulu ikuti sampai akhir. Ya, saya ulangi, ringkes. Barokah itu maknanya kathratul khair wa subutuhu, banyaknya kebaikan, lalu kebaikan itu mengalir. Berikutnya, wa talabul barokah la yakhlu min amrayni tsnaini. Orang memperoleh keberkahan tidak lepas dari dua hal. Satu, bi amrin syar'iyyin maklumin, dengan sesuatu yang menurut syar'i. Artinya benda, barang, waktu, tempat itu ada barokahnya yang menyebut syariat, Quran atau hadis. Dalam hal ini yang disebut ada barokahnya adalah Quran yang menyebut Quran sendiri, berarti Quran itu ada kebaikannya. Jawabannya iya. Contoh yang kedua, air ada barokahnya. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarak. Kami turunkan dari langit itu air yang penuh dengan barokah. Kalau barokahnya air maknanya adalah katsirul manafi, banyak manfaatnya. Kalau Al-Quran yang disebut itu tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang saya turunkan kepada Muhammad penuh dengan barokah, maksudnya hadzal kitabun nafi' linnas. Kitab itu bermanfaat buat manusia. Nah, itu catatannya panjenengan begitu menurut tafsir. Al-mursyid lahum li sa'adatihim. Petunjuk buat manusia untuk kebahagiaan mereka. Dinihim wa dunyahum, baik agamanya maupun dunianya. Jadi keberkahan-keberkahan Al-Quran daripada Al-Quran itu tadi. Hanya saja ada barokahnya. Begitu itu tadi, itu maksudnya nanti di tengah-tengah ada keterangan ihda utsawabi lil mauta, menghadiahkan pahalanya membaca Al-Fatihah itu untuk orang yang sudah meninggal. Itu maksudnya agak beda. Tetapi panjenengan dan saya tidak boleh lupa, berdasarkan Quran ini memang betul Quran itu ada barokah. Bukan orang yang ke Mekah beli Quran di sana, dibawa pulang, ditaruh di rumah, lalu enggak pernah dibaca supaya rumahnya dapat apa? Barokahnya Al-Quran. Ada enggak orang punya pikiran kayak begitu? Ada. Orangnya ikut ngaji? Nah. Maka keterangannya di dalam Al-Quran, laqad tasabaqa sahabatu lil amali. Begitu ada Quran, para sahabat itu berlomba-lomba untuk mengamalkan. Ada banyak keterangan di dalam hadis, ketika Rasulullah itu gerak-geriknya tidak seperti biasa, apakah itu menangis, apakah itu tertawa, apakah itu kemudian rada emosi, itu semuanya para sahabat ingin tahu. Ingin tahunya sahabat itu maksudnya adalah ada syariat apa yang menyebabkan Rasulullah begitu. Contoh, pagi-pagi ketika Rasulullah mau ke masjid, saya baca di dalam kitab yang lama itu, kitab Tauhid, Rasulullah ini kelihatan habis menangis di malam hari. Ditanya sama sahabat Bilal, lima tabki ya Rasulullah, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi, kok menangis ada apa?
Jadi pertanyaannya sahabat itu, yang menangis ada apa, itu ada syariat apa sampai Rasulullah apa? Menangis. Jadi menangisnya Nabi itu ada hukum syariatnya. Kemudian Nabi menjawab, wa kaifa la abghi ya Bilal wa qad anzalallahu fi hadhihi lailah. Bagaimana aku tidak menangis wong tadi malam itu ada aku menerima ayat Al-Qur'an. Nah, itu sudah saya pernah terangkan ayatnya itu tadi. Yang kita ambil di sini adalah tasabaqas sahabatu lil amali bi awamiril Qur'an wa tarki nawahihi. Para sahabat itu bersungguh-sungguh, berlomba-lomba untuk mengamalkan perintah-perintahnya Al-Qur'an dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Kalau bisa begitu, fa asbahu su'ada ad-dunya wal akhirah. Mereka menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Coba saya tanya panjenengan. Kalau umat Islam itu konsekuen mempelajari, mengamalkan Quran, kira-kira umat Islam itu perkembangannya, budayanya, ekonominya, politiknya dan sebagainya maju apa mundur? Atau enggak tahu? Tahun 1980-an itu Pak, ini sudah jadul tapi bisa diulangi lagi. Ada kitab yang ditulis Syakib Arsalan, judulnya Limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam itu mundur, yang bukan Islam itu maju? Jawabannya cuma satu. Sama-sama meninggalkan agamanya. Jadi kalau orang Islam meninggalkan agamanya, maka orang Islam itu terbelakang, mundur. Tapi orang lain yang meninggalkan agama mereka malah jadi apa? Maju. Oh, kalau begitu agama Islam itu menghambat kemajuan apa? Mendorong manusia untuk menjadi manusia yang berperadaban tinggi, maju. Jawabannya mendorong manusia untuk apa? Maju. Mulai dari menggunakan waktu, menggunakan keuangan, kemudian ukhuwah, persaudaraan, menegakkan keadilan, persamaan di antara manusia, kebersihan dan sebagainya macam-macam. Banyak sekali. Nah, maka di sini diterangkan fa'asbahu su'ada ad-dunya wal akhirah. Ketika para sahabat itu mengamalkan isi dan kandungan Al-Qur'an, maka mereka menjadi bahagia, mereka menjadi maju baik di dunia maupun di akhirat. Wa khina tarakal muslimuna ta'alimal Qur'an, sebaliknya Pak. Kalau umat Islam itu meninggalkan Al-Qur'an, wattakhadhuhu, nah ini enggak boleh tersinggung ya. Wattakhadhuhu lil mauta yaqra'unahu 'indal kubur aw 'alal kubur. Sebaliknya kalau umat Islam itu meninggalkan Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an untuk dibaca di depan orang yang sudah meninggal, baik itu di kuburan maupun di rumah ketika orang bertakziah. Kata kitab ini yang terjadi apa? Ya. Asabahumudul wa tafarruq. Yang terjadi adalah kehinaan di antara umat Islam. Bahwa Al-Qur'an itu tidak dipakai sebagai pedoman supaya kehidupannya itu maju. Tapi Quran dibaca di dekat orang yang sudah apa? Meninggal. Mohon maaf, bahkan mungkin terjadi enggak Pak, orang yang tidak pernah bersentuhan dengan Quran selama hidupnya, tidak pernah ngaji, tidak ikut taklim kayak kita semuanya, begitu meninggal kemudian karena keluarganya tidak bisa ngaji, minta tolong orang lain supaya ngajikan. Ada begitu Pak? Di mana itu Pak? Di mana-mana. Coba, ini pikiran kitab ini bagus itu. Wong Quran itu petunjuk buat manusia. Nah sekarang orang sudah wafat gimana itu? Ya. Wa haqqa alaihim qauluhu ta'ala, sebagaimana yang didhawuhkan Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Jadi Rasul mengatakan menurut ayat, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an, umat saya itu menjadikan Al-Qur'an itu mahjura, tidak dipedulikan lagi. Ya. Jadi ini simbol buat kita di dunia supaya umat Islam itu menjadi maju. Ramadan kemarin kalau tidak salah sudah saya sebutkan itu. Ada ungkapan begini, Pak. Al-Qur'an Arabiyyun lughatan wa alamiyun maknan. Apa maksudnya? Saya ulangi. Al-Qur'an Arabiyyun lughatan wa alamiyun maknan. Al-Quran itu bahasanya saja bahasa Arab, tapi maknanya sangat universal, cocok untuk zaman Nabi, zaman waktu itu 1400 tahun yang lalu. 2022 masih cocok enggak, Pak? Nanti 3022 masih cocok enggak? Terus, dan kandungannya macam-macam. Ketika ada Pak Rektor itu memberikan, Rektor perguruan tinggi negeri-negeri itu maksud saya, memberikan beasiswa terhadap adik-adik kita itu yang hafal-hafal Quran untuk masuk di perguruan tinggi tanpa tes. Kan dulu pernah ada kebijakan begitu, Pak, ya. Sahabat-sahabat kita yang tidak beragama Islam sepertinya iri. Loh, enak aja itu anaknya umat Islam. Dia hafal kitab sucinya, belum tentu tahu maknanya, tapi diberi kesempatan masuk perguruan tinggi tanpa tes. Yang lain bersusah payah belajar. Nah, panjenengan dan saya sebagai pendukung-pendukung Al-Quran dan sebagai orang yang memedomi Al-Quran, jawab dengan tegas. Apa jawabannya? Mas, kitabmu hafalno. Halaman pertama sampai halaman terakhir. Nanti kalau saya bisa hafal tidak salah titik komanya, minta supaya diberi kesempatan yang sama seperti adik-adik kita yang muslim. Pertanyaannya, kalau ditawari begitu kira-kira mereka bisa menghafalkan enggak, Pak? Enggak bisa. Jadi itulah salah satunya Quran kemukjizatan itu begitu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang memelihara. Memeliharanya Allah, diantaranya adik-adik kita yang muda-muda banyak yang menghafalkan apa? Quran. Nuwun sewu yang seusia panjenengan, seusia saya ini hafal, Pak? Enggak toh? Quran itu di luar kepala kita, Pak. Betul, Pak, ya? Di luar toh? Ya, di luar. Ya, mudah-mudahan besok anak cucu kita yang jadikan hafal Quran sama Allah. Saya tambahi satu poin. Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyun maknan. Itu cocok untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Contoh, saya sudah pernah ceritakan, pernah terjadi di dunia ini, mungkin sampai sekarang masih dikenang orang. Ada orang namanya Maurice Bucaille. Kalau melihat namanya, orang mana ini, Pak, kira-kira? Prancis, Dr. Objin. Dia tidak percaya tentang agama-agama itu. Qadarallah, semua kitab suci dibuka, kitab ini dibuka, dipelajari. Sebagai seorang dokter Objin, ya, maka yang dicari adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan proses kejadiannya manusia di dalam rahim. Ketemulah surat Az-Zumar, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam mim ba'di khalqin fi dzulumatin tsalas. Allah yang menjadikan kalian semuanya di dalam perut ibumu, satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain dalam 3 kegelapan. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam mim ba'di khalqin fi dzulumatin tsalas. Jadi Maurice Bucaille tahu ada ayat itu. Pikiran cerdasnya berpikir, saya sebagai seorang dokter Objin untuk mengetahui proses kejadian manusia di dalam rahim,
itu butuh beberapa semester, bersemester-semester. Biayanya banyak. Tapi ini dunianya masih gelap, belum ada ilmu kayak begini, belum ada fakultas, belum ada perguruan tinggi, belum ada fakultas kedokteran. Dari mana Nabi Muhammad kok bisa tahu bahwa Allah itu menciptakan kalian dalam perut ibumu, satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian, lalu diurai menurut dia. Oh, satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain, itu adalah pembelahan sel. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai 9 bulan, prosesnya berubah. Fi dzulumatin tsalas, dalam 3 kegelapan. Gelap yang pertama perutnya ibu, gelap yang kedua rahim, gelap yang ketiga amnion. Disitulah qadarullah. Kemudian Maurice Bucaille tadi masuk apa? Islam. Inilah Al-Quran itu begitu. Banyak orang-orang yang tidak percaya sama Islam, tapi ketika mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, lalu dia masuk Islam. Nah, makanya saya sebutkan tadi, Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyun maknan. Bahasanya saja bahasa Arab, tapi maknanya sangat universal. Al-Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Begitu. Nah kemudian, laqad anzalallahu al-Qur'ana lil akhya liya'malu bihi fi hayatihim. Al-Quran itu, kata kitab ini, Allah menurunkan untuk orang yang masih hidup, supaya dia mengamalkan isi dari Al-Quran. Wal Qur'anu laisa lil mauta. Al-Quran itu bukan untuk orang yang sudah meninggal. Coba Pak, panjenengan yang sudah dibina di masjid-masjid kayak begini ya, nyentel di jamaahnya masjid ya, itu mestinya ketika ada sahabat kita, saudara kita yang wafat, yang kita lakukan secara bergegas itu apa? Tanya, sudah disolatkan apa belum? Nanti rencananya disolatkan di mana? Maka orang Islam harus mengambil bagian wudhu menunggu sholat apa? Jenazah. Tapi ada enggak orang yang bergegas ketika takziah itu kemudian buka buku kecil, kitab kecil, lalu baca Quran di dekat jenazahnya orang yang sudah meninggal? Ada. Nah, minumnya kok 2? Ya, istimewa ini. Itu ya. Jadi anzalallahul Qur'anil ahya. Quran itu diturunkan oleh Allah untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Liya'malu bihi fi hayatihim, supaya diamalkan dalam kehidupannya. Fal Qur'an laisa lil mauta, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Waqad inqata amaluhu falam yastati'u qira'atahu wal amala bihi. Dia membaca juga tidak bisa, apalagi mengamalkan isi dan kandungannya apa? Al-Qur'an. Wala yasilu thawaba qira'atihi lahum illa minal walad li'annahu min sa'i abihi. Dan tidak sampailah, nah ini yang berbeda di masyarakat, mohon maaf, tidak sampailah bacaan pahala Al-Quran itu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Kata siapa Pak Ustadz? Nah, saya tadi sore itu retoret, saya mengambil dari Al-Maraghi, di situ ya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik itu tidak sependapat dan mengatakan tidak bisa hadiah membaca Al-Quran tadi pahalanya diberikan kepada orang yang sudah apa? Meninggal. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a, pakai surat An-Najm 39. Di dalam Al-Maraghi pakai surat An-Najm ayat 39 keterangannya, la tahmilu nafsun alal insani bizra ghairihi. Orang itu Pak tidak bisa menanggung dosa orang lain. Betul Pak? Naudzubillah min dzalik, ketika ada orang berzina, loh Mas, kamu kok bolak-balik
Yang kemarin itu dosanya tak ambil sendiri, Pak. Lah yang 4 hari yang lalu saya kirimkan ke teman saya dosanya. Bisa, Pak? Yang berbuat dia tapi kemudian dosanya dikirimkan ke yang lain. Lah 1 minggu yang lalu. Yang 1 minggu yang lalu itu saya berikan Pak RT, Pak. Kasihan yang dikirimi begitu-begitu tadi. Ini bukan pendapat saya. Tapi dia Al-Maraghib bilang gitu. La tahmilu nafsun 'alal insan wizra ghairihi wa la yaksuru lahul ajru illa ma kasaba li nafsihi. Dan begitu pula tidak bisalah pahala itu ada dikembalikan ke orang lain kecuali dari amalnya sendiri. Tak potong. Bedakan itu ada di kitab yang lama bab 65. Bedakan antara orang ini memohon kepada Allah berdoa untuk sahabat-sahabatnya, orang tuanya yang sudah wafat. Kalau orang ini berdoa kepada Allah, namanya ta'zim, mengagungkan Allah. Saya ulangi, ya Allah, bapak saya sudah wafat, ibu saya sudah wafat. Berikan ampunan, berikan rahmat, ampuni segala dosanya, masukkan dalam golongan orang soleh solihah. Yang dimohonkan ke siapa ini, Pak? Mintanya ke siapa? Allah. Ini kata kitab tauhid namanya ta'zim. Orang ini mengagungkan Allah. Tapi bisa menjadi beda. Kalau seorang ini baca ayat ini, ayat itu, supaya jelas membaca Al-Fatihah 2 kali, lalu pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Ini terhadap Allah laisa bita'zim. Tidak termasuk mengagungkan. Karena Allah dipakai sebagai lewatan saja. Ada guyonan begini, Pak. Tapi ini karangan saya, ya. Jangan dicerita-ceritakan orang, ya. Ada majelis taklim atau ada masjid atau ada langgar ngumpulkan amplop. Amplop ada isinya uang. Lalu ditulisi siapa yang dikirimi bacaan apa? Al-Fatihah. Dikumpulkan semuanya, begitu dibuka isinya amplop 20.000. Fatihahnya bunyinya begini. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai waladhdallin. Ambil lagi, dilihat untuk almarhum, almarhumah siapa, dibuka 200. Fatihahnya beda sama itu tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Kata teman-temannya ditanya, loh Mas, Fatihah kok siji? Ya jenenge ana rega ya ana rupa ya. Ini guyonan saya, tapi menurut keterangan ini tidak bisa, Pak. Dari sisi tauhid, kalau orang itu memohon kepada Allah untuk siapa saja yang sudah wafat, karena itu kewajiban kita, namanya ta'zim, mengagungkan Allah. Tapi kalau orang ini punya pahala lalu diberikan kepada orang yang sudah wafat, kata kitab itu laisa bita'zimillah. Orang itu tidak termasuk mengagungkan Allah. Karena Allah hanya dipakai sebagai apa? Perantara. Zahirnya dalam iman kita, kalau kita yang membaca, pahala itu di siapa? Di kita. Saya membaca 2 kali, pahala di saya. Tapi saya kemudian matur sama Allah, ya Allah saya tadi membaca Fatihah. Iya, 2 kali, tahu saya 2 kali. Yang satu pahalanya saya ambil sendiri ya Allah. Nah satunya saya berikan orang tua saya. Yang suruh ngirim ke sana siapa? Kira-kira saya minta tolong siapa? Minta tolong sama Allah untuk ngirimkan ke sana. Itu dibahas di bab kitab tauhid bab 65 itu. Nanti sekali tempo bisa. Ini dari sudut pandangan akidah tauhid. Kalau orang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk siapa saja yang sudah wafat, namanya ta'zim. Saya ulangi berkali-kali, mengagungkan. Tapi ketika dikirimi
itu menjadi tidak. Maka dalam tafsir Al-Maraghi yang saya baca, seperti yang saya sebutkan tadi, ai la yahmilu nafsun alal insani bizra ghairihi. Manusia itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Wala yaksuru lahul ajru illa ma kasaba li nafsihi. Dan orang tidak memperoleh pahala kecuali dari apa yang ia usahakan sendiri. Wa min hadza, dari keterangan itu tadi berdasarkan surat An-Najm ayat 39, istambata Malik wasyafi'i wa man tabi'ahuma, maka Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengambil istimbat hukum annal qira'ata. Nah, itu perhatikan, annal qira'ata la yasihu ihda thawabiha lil mauta. Menghadiahkan pahalanya membaca Quran kepada orang yang mati, itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak bisa sampai ke sana. Panjenengan dan saya di dalam masalah agama itu harus pakai dalil. Tidak bisa menurut kehendak pikiran kita sendiri. Dalam salah satu usul kita itu sudah dipesan, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wahai saudaraku umat Islam, wajib bagi kita itu untuk mengetahui tentang 4 hal. 1, al-ilmu, pakai ilmu Pak, hidup itu. Ilmu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini tak bulan baleni. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, semuanya harus pakai dalil. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dalam hal ini kita mengetahui tentang prinsip agama kita. Yang betul itu mendoakan mereka apa mentransfer atau memberikan pahala menurut dalil. Jawabannya adalah mendoakan. Kesolehan panjenengan, kesalehan kita semuanya itu bisa menambahi kebaikan sahabat-sahabat saudara kita, bapak kita yang sudah apa? Meninggal, bukan dikirimi itu tadi. Nah, itu namanya bil adillah, pakai dalil. Yang kedua, wal amalu bihi, mengamalkan 3 poin tadi. Tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam. Mengapa kok 3 ini saja Pak Ustadz yang diumek-umek? Orang mati siapa saja akan ditanya tentang 3 hal. Betul Pak? Sampean tidak pengalaman soalnya kan. Ya. 1 ditanya tentang apa, siapa Tuhanmu, marrobuka. Yang kedua, siapa nabimu. Yang ketiga, apa agamamu. Ini hafal-hafalan atau jawabannya berdasarkan iman? Lah kalau hafal-hafalan semuanya orang bisa hafal enggak Pak? Hafal. Maka dalam kitab salah satu usul itu diterangkan orang Islam tidak usah khawatir. Yuthabbitu wahul ladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Surat Ibrahim. Orang Islam itu akan dikuatkan, diteguhkan jawabnya. Di mana? Di dunia maupun di akhirat. Wa ammal kafirun wal munafikun, orang kafir, orang munafik ditanya tentang 3 hal. Apa jawabannya menurut hadis? Sami'tun nas. Sami'tun nas. Iya, saya pernah mendengar ada orang ngomong begitu dulu di dunia. Nah, lah kira-kira kalau sampean jadi malaikatnya terus sampean itu membawa palu, orang ditanya jawabnya begitu, dia apa? No, kira-kira Pak. Ya. Makanya ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu dinil Islam, semuanya bil adillah ini wajib. Wal amalu bihi, mengamalkan. Wadda'watu ilaihi, mendakwakan. Kemudian as-sabru alal adzafihi, sabar kalau dalam melaksanakan 3 poin ini ada yang menyakiti kita. Nah begitu. Jadi saya ulangi, wa min hadza istambata Malik wa Syafi'i wa man tabi'ahuma annal qira'ata la yasihu ihda athawabiha lil mauta.
bahwa Imam Syafi'i dan Imam Malik itu tidak sependapat, ya, bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal itu tidaklah sampai ke sana. Begitu Pak, ya. Sebelum dilanjut, ada yang ditanyakan Pak? Kalau tidak, wabillahi taufik wal hidayah. Dilanjut Pak ya. Kemudian berikutnya adalah qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, idza matal insan in qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Saya rasa ini sudah banyak diterangkan orang. Ketika orang meninggal, mudah-mudahan besok panjenengan dan saya itu bisa meninggalkan ketiga-tiganya. Yang satu apa tadi Pak? Sedekah. Apakah sedekah jariyah itu hanya tanah kaplingan? Ikut membantu menyelesaikan ini, itu sedekah jariyah apa bukan Pak? Diketahui orang atau tanpa diketahui orang, ya kan? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Lah ilmu bermanfaat itu harus mengkhatamkan kitab ini atau gimana Pak? Enggak. Maka di dalam Islam majelis taklim itu sangat mulia dan pahalanya sangat besar. Bahkan ada yang mengatakan lebih banyak pahalanya majelis taklim daripada sholat apa? Sunnah. Jangan kalau tidak di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu ketika pengajian maghrib sampai isya tidak berhenti kecuali azan. Begitu azan berhenti. Kan masjidnya luas, kelompok pengaji kan banyak. Begitu azan berhenti, selesai azan diteruskan lagi beberapa menit, ya, ngaji lagi, baru nanti qomat semuanya sholat. Nah, buru apa? Buru taklim itu nilainya besar sekali. Maka tadi saya katakan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bagi umat Islam ilmu itu sangat luar biasa, pentingnya bagi kita semuanya. Kemudian yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Tak potong, mumpung masih ingat. Yang betul, menurut pelajaran agama kita dari para asatid, itu kita kirim doa apa kita mendoakan? Menurut hadis kirim doa apa mendoakan? Menurut rakyat. Kok rakyat? Iya mendoakan Pak. Kalau pakai logika, namanya kirim, ada yang dikirimkan enggak? Ada. Ada yang ngirimi enggak? Ada alamat yang dituju? Ada. Yang ngirimkan siapa? Jangan saya Pak. Yang dikirimi, yang menyampaikan ke sana, kitab ini juga menukil, ini agak beda, tapi maknanya sama. Kalau yang saya tulis di sini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i yang ditulis oleh Al-Maraghi, ini Ibnu Katsir. Dzakara Ibnu Katsir fi tafsirihi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ini Ibnu Katsir mufassir. Sama. Ibnu Katsir juga menulis tafsirannya, ai kama la yuhmal alaihi wizra ghairihi kadzalika la yahsulu minal ajri illa ma kasaba li nafsihi. Sebagaimana dosa itu tidak bisa diberikan kepada orang lain, maka pahala juga tidak bisa diberikan kepada orang lain. Ini Ibnu Katsir agak beda lagi. Beda tafsirnya tapi isinya apa? Sama. Al-Maraghi juga menulis tidak bisa, Ibnu Katsir juga tidak bisa. Ya. La yahsulu minal ajri illa ma kasabahu wa min hadhihi al-ayah al-karimah, sama. Berdasarkan surat yang mulia tadi yaitu surat An-Najm, istambata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah annal qira'ata la yasilu ihda athawabiha lil mauta. Bacaan pahala bacaan Al-Qur'an itu ya
tidak sampailah kepada orang yang sudah meninggal. Jenengan tidak bisa pakai dalil yang seperti yang disebutkan banyak orang itu. Nih gak percaya mati ya, aku tak kirimi. Ya jangan begitu. Ya, kita ngerujuknya dari Nabi. Nabi pernah begitu enggak? Para sahabat enggak begitu enggak? Karena hakikatnya mereka sendirilah yang pertama kali apa? Mengetahui tentang agama. Li'annahu laisa min amalihim wa laisa min kasbihim. Tidak sampainya ke sana karena itu tidak amalnya mereka dan tidak perbuatan mereka. Walihadza lam yandub dzalika an ahadits sahabah. Tidak ditemukan dari salah satu dari para sahabat. Andai kata itu sunnah dan bagian dari ajarannya Nabi, berarti kita temukan di sahabat enggak Pak? Andai kata itu ajaran dari Nabi, pasti. Sama dengan dulu tawasul itu loh yang saya terangkan. Kalau minta tawasul kepada orang yang hafal itu sunnahnya Nabi, tentu saja para sahabat ketika ada masalah memohon kepada Allah, mendatangi kuburannya siapa? Nabi. Tapi kan tidak. Sedangkan mereka yang dapat pelajaran langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala khathahum alaihi wala arsyadahum ilai binasin wala imain. Tidak ada petunjuk dari Nabi untuk memberikan pahala. Tidak ada petunjuk, tidak ada arahan dari Nabi sampai ke situ. Walam yunqal dzalika an ahadis sahabati. Walam yunqal dzalika min an ahadis sahabati. Tidak diambil dari salah seorang di antara sahabat. Walau kana khairan lasabaquna ilai. Andai kata perbuatan seperti itu bagus dan baik dan itu sunnahnya Nabi, kira-kira sudah dilaksanakan oleh para sahabat enggak Pak? Iya. Wallahu a'lam. Ada yang dibahas Pak? Nggih, monggo. Gimana Pak? Lakukan dulu kesolehan itu ada pada anaknya. Tapi kalau panjenengan memedomani di hadis itu waladun solihun, tidak berhenti sampai di situ. Tapi apa? Yad'u lahu, mendoakan orang tuanya. Jadi investasi terbaik itu anak yang soleh. Bagaimana kalau perilaku anak kita itu soleh, kita dapat bagian? Ya tentu saja karena bagian dari upaya kita di dunia. Lebih-lebih secara zahir riwayat Imam Muslim hadisnya tadi waladun solihun, jenengan terus no yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tua. Gitu Pak. Ada gitu Pak. Membaca Al-Fatihah itu bukan doa, doa untuk kita sendiri. Saya ulangi, membaca Al-Fatihah itu bukan ayat-ayat doa. Walaupun di situ ada ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan bukan untuk kita kan? Bukan untuk orang yang sudah meninggal. Tapi dengan seringnya panjenengan membaca Al-Fatihah berarti kita sudah mengumpulkan tingkat kesolehan kita. Tapi ketika kita soleh, ya doakan orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma dan seterusnya. Hanya nambahi begitu saja, ya. Nah di situ. Jadi tauhid mengajarkan seperti yang disebutkan oleh Nabi, yang benar adalah kita mendoakan mereka, bukan mengirimkan pahala dari bacaan itu. Karena zahirnya orang yang membaca itu juga dapat apa? Pahala. Nempel di kita pahala itu, bukan di mereka. Nah begitu, wallahu a'lam ya. Cukup Pak nggih? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.